Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sodik. Kali ini Kak Sodik akan menjelaskan materi kelas 6 tema 1 subtema 1 tumbuhan sahabatku pada pembelajaran 1. Oke, terlebih dahulu kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pada materi yang akan saya bawakan ini, adik-adik dengar, baca, dan temukan informasi. Oke, kita mulai. Coba adik-adik perhatikan pohon yang ada di depan rumah, halaman sekolah, di tepi jalan, atau pohon yang ada di mana saja. Pohon-pohon tersebut menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah pembentukan zat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis sendiri tidak akan terjadi apabila tumbuhan hijau tidak memenuhi 4 faktor. Apa saja? Yaitu memiliki klorofil, cahaya matahari, kemudian ada air, dan juga ada karbon dioksida. Jika sebelumnya kamu belum tahu bagaimana sih proses fotosintesis yang sebenarnya, berikut penjabaran secara lengkapnya. Karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. Dalam membaca, kamu perlu memahami isi teks tersebut. Mula-mula kamu harus membaca dengan seksama. Tadi kita telah membaca teks, memahami. Nah, setelah itu kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks tadi dengan rumus 5W plus 1H, yaitu what, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Jawaban dari pertanyaan yang kalian buat harus ada dalam teks tadi. Oke? Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Tumbuhan merupakan makhluk hidup dengan salah satu cirinya yaitu berkembang biak. Kemampuan berkembang biak suatu makhluk hidup berperan untuk menghasilkan individu baru. Pada tumbuhan, cara menghasilkan individu terdiri dari 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Tumbuhan vegetatif pada tumbuhan adalah cara menghasilkan individu baru tanpa melalui pembuahan atau secara aseksual atau tak kawin. Sedangkan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan merupakan pembentukan individu baru yang didahului oleh peleburan sel gamet atau secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bagian bunga terdiri dari putik, benang sari, mahkota, kelopak, bakal biji, bakal buah,
dasar bunga, dan tangkai bunga. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan atau alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan. Bisa hanya terdiri atas benang sari saja atau hanya putik saja. Sedangkan bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya, putik dan benang sari menyusun bagian-bagian bunga sempurna. Berdasarkan kelengkapan penyusun bunga, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga dikelompokkan ke dalam bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik, atau benang sari. Kategori bunga lengkap dapat dilihat dari adanya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Macam-macam penyerbukan dapat dikelompokkan berdasarkan perantara dan berdasarkan asal serbuk sari. Penyerbukan berdasarkan perantaranya meliputi penyerbukan oleh angin, penyerbukan oleh hewan, penyerbukan oleh air, dan penyerbukan oleh manusia. Sedangkan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya meliputi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang. Sekian tentang perkembangbiakan generatif. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut dengan Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berdiri di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Ini adalah simbol ASEAN ya adik-adik. Adik-adik bisa baca simbol ASEAN ini artinya apa ya, dari warna ataupun dari bentuk simbolnya. Perlu diketahui bahwa ASEAN terbentuk berdasarkan deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara. Berikut 5 negaranya beserta wakilnya. Kemudian latar belakang berdirinya ASEAN antara lain sebagai berikut. Tujuan berdirinya ASEAN adalah sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa jumlah negara ASEAN saat ini ada 10 negara. Berikut profil singkat dari masing-masing negara tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.